Jadi ini guys, di sini aku akan membahas mengenai pasar modal syariah. Kalian pernah nggak beli sesuatu di pasar modal tradisional? Kalau iya, berarti kalian itu udah melakukan transaksi jual beli. Ini loh nggak ada beda sama sekali sama pasar modal. Di pasar modal juga terjadi kegiatan transaksi jual beli, akan tetapi yang dijual ialah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang membutuhkan modal usahanya. Dan yang diperdagangkan pun dalam pasar modal ini berupa saham, surat hutang, dan reksadana. Surat berharga lazim disebut sebagai efek. Jadi, di sini kita akan membahas mengenai pasar modal berbasis syariah. Pasar modal secara sederhana dapat dikatakan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk dilakukannya transaksi perdagangan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dan secara konsep, pasar modal tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kenapa? Karena kegiatan yang ada di pasar modal itu sama dengan kegiatan yang ada di pasar tradisional maupun pasar modern yang sudah kita ketahui. Secara etimologi, pasar modal terdiri dari dua kata. Kata yang pertama pasar, yang dalam istilah lain disebut dengan bursa maupun market. Dan kata yang kedua disebut sebagai modal. Modal disebutkan dalam istilah lain sebagai efek, securities, dan stok. Dalam pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dirumuskan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Efek dapat disebut sebagai security, yaitu surat berharga yang dapat diperjualbelikan, dan efek dapat dikategorikan sebagai utang seperti obligasi dan saham. Lah, jadi kepikiran kan kalau transaksi di pasar tradisional kan jelas tuh transaksinya langsung sama pedagang, ada pemasok dagangan, pengelola pasar, pihak keamanan, sampai yang mengatur dagangannya. Lah, kalau pasar modal bagaimana? Jadi bingung kan kalian? Jadi kalian nggak perlu bingung. Kalau kita sebagai investor mau transaksi jual beli efek, investasi aja di perusahaan atau yang dikenal sebagai PT Perusahaan Efek Indonesia. Perlu dicatat, kita tidak bisa melakukan transaksi secara langsung karena ada broker yang menjadi perantaranya. Dan yang terakhir, KSEI, yaitu semua proses pemindahan, pembukuan, dan penyimpanan efek dilakukan oleh KSEI. Barangnya berupa elektronik dan bisa diperjualbelikan kembali, dan uangnya akan ditransfer oleh bank yang bekerja sama dengan KSEI selaku bank pembayaran, dan semua kegiatan transaksinya juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Jadi di sini kita bisa berinvestasi secara aman dan nyaman. Selain itu, seluruh transaksi pasar modal juga dilakukan secara elektronik. Di sini yang menjadi sumber dagangan yaitu emiten, yang merupakan perusahaan yang sudah go public maupun pemerintah. Setelah melakukan transaksi di bursa, proses selanjutnya dijalankan oleh KPI yang bertugas sebagai membantu menjaga hak dan kewajiban investor dan memastikan kalau yang menjual dapat uangnya dan yang membeli juga dapat barangnya. Jadi kita tidak perlu takut lagi karena jual beli di bursa ada jaminannya. Dasar hukum pasar modal. Dasar hukum pasar modal. Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah
juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Berikut peraturan pelaksanaannya. Peraturan Bapepam sampai dengan LK, peraturan pemerintah, peraturan bursa, dan lain-lain. Bapepam sampai dengan LK selaku regulator pasar modal Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, peraturan nomor 2K 1 tentang kriteria dan penerbitan daftar 2 efek syariah. Yang kedua, peraturan nomor 9A 13 tentang penerbitan efek syariah. Dan yang ketiga, peraturan nomor 9A 14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Namun demikian, memang ada kegiatan di dalam pasar modal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, ada dua syarat dalam pasar modal yang disebut dengan pasar modal syariah. Syarat yang pertama, produk yang ditransaksikan atau dijual belikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya ada saham syariah, ada reksadana syariah, dan produk investasi syariah. Yang kedua, cara bertransaksi. Cara bertransaksi juga harus sesuai dengan syariah. Maksudnya di sini tidak boleh melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Contohnya short selling dan margin trading. Jenis-jenis pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Jenis-jenis pasar modal syariah yang ada di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, saham syariah. Yang kedua, obligasi syariah. Dan yang ketiga, reksadana syariah. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Tahukah kalian teman-teman apa itu saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah? Saham syariah. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK lainnya. Sedangkan obligasi syariah atau sukuk adalah efek syariah berbasis sekuritiasasi aset dan termasuk ke dalam efek pendapatan tetap. Obligasi syariah ini juga termasuk ke dalam jenis surat yang berharga dan dalam masa yang panjang, di mana sang emiten yang berkuasa dan memegang hak dari saham obligasi syariah ini sendiri akan memberikan kewajiban untuk membayar pendapatan sebagai bentuk dari hasil dan nantinya akan membayar obligasi tersebut pada waktu yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu reksadana syariah, merupakan jenis reksa dana yang secara keseluruhan sudah menggunakan prinsip-prinsip syariah, di mana pembeli reksadana syariah ini masih bersifat jangka pendek dan nantinya akan menggunakan prinsip serta aturan yang sudah berlaku. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan sebagai penutup kita untuk materi hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.